Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah. Materi kita hari ini adalah pembelajaran 2. Kamu pasti suka mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah setelah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Sekarang mari kita jawab pertanyaan halaman 122 di buku tema. Nomor 1, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Manusia dapat mendengarkan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Semua itu dapat dilakukan dari jarak jauh. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu. Jawabannya, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti radio, telegram, teknologi radar. Sekarang, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Sekarang, simak cerita berikut. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, belum. Meski berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya belajar dengan nyaman. Nah, lanjut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, apakah gambar pertama itu sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena anak-anak tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, setiap pengendara bertanggung jawab menjaga keselamatan dirinya dan pengendara lain. Pada gambar pertama, apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ternyata belum juga, karena tidak mematuhi tata tertib berkendaraan di jalan raya.
Pada gambar nomor 2, apakah sudah menggunakan hak dengan bertanggung jawab? Ternyata juga belum, karena untuk mendapatkan nilai yang bagus seharusnya ia belajar dengan rajin, bukan dengan cara mencontek saat ujian. Pada gambar kedua ini, apakah sudah melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab? Ternyata juga belum, karena setiap pelajar memiliki kewajiban belajar dan mematuhi tata tertib sekolah. Mencontek merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kalian tidak boleh mencontoh dari gambar-gambar tersebut ya. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab? Semua itu karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakannya? Yang akan terjadi adalah akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari radio, kamu juga dapat belajar musik. Lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kita akan berlatih kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Ayo berkreasi. Berlatihlah kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya anak-anak. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Untuk pemahaman materi selanjutnya, anak-anak Ibu bisa baca bukunya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.